Jika ini terus dibiarkan, makhluk-makhluk asing akan membuka portal antar dimensi, dan itu buruk bagi penghuni bumi. Iya, aku juga beranggapan begitu. Coba kamu lihat ini. Makhluk ini mengirimkan pesan ke kantor pertahanan 1 bulan yang lalu. Awalnya, aku beranggapan makhluk ini dari planet Zipper. Setelah diselidiki oleh Intel Elang Besi, ternyata pesan ini dikirimkan dari planet Umbra. Planet Umbra? Iya, planet jauh di luar tata surya. Bangsa Umbra sudah menjajah 8 planet besar di luar tata surya. Dan sumber daya planet jajahan itu sudah terkuras habis. Kini, tujuan utama mereka adalah bumi. Saat kemunculan pesan ini, gelombang elektromagnet sangat kuat hingga merusak sebagian besar elektronik yang ada di bumi. Iya, aku kenal itu. Ia panglima perang para alien. Pesan itu ditujukan kepada saya. Ia ingin Aditya kuserahkan padanya. Aditya memiliki gen Gosendra. Bima, kembalilah dalam kesatuan ini. Kembalilah berjuang bersama saya dan Elang Besi. Aku masih memikirkan keselamatan Aditya. Kita bersama-sama menjaga Aditya. Iya, apapun yang terjadi, bumi ini akan tetap kuperjuangkan, walaupun harus dengan menutup usia. Dia Razor, panglima perang pasukan Umbra. Kita harus mengetahui kelemahan mereka. Razor datang bukan sebagai petarung. Dia hanya mengumpulkan data dari apa yang dia cari. Berarti Razor hanya makhluk pecundang? Bukan. Kekuatan Razor tak sebanding dengan saya. Kekuatannya lebih besar dari saya. Mungkin Aditya nanti yang akan mengimbanginya. Tapi Razor sedang mengincar Aditya. Maka dari itu, Aditya yang dia incar untuk menjadi pasukannya. Wow, mereka cantik. Hei, lihat, dia melirikmu, Adit. Aku serius, cewek itu tengah melirikmu. Ah, mengada-ada. Serius, Adit. Cewek di tengah itu tadi melirikmu. Ah, kau hanya membujukku supaya saya mendekati gadis itu kan? Lalu kesempatan kamu mendekati temannya yang di sebelah. Dan itu maksudku. Tapi maksud saya kamu ada peluang punya pacar. Hanya kamu di antara kita yang tidak punya pacar kan? Tak mau punya pacar? Tentu saja saya mau. Makanya berhenti berpura-pura. Ini saatnya kamu punya pacar. Aku pulang. Kamu selalu pulang terlambat ya? Ayah, aku pikir biasa-biasa saja. Adit, fokuslah sekolahmu. Jangan biarkan dirimu terlena dengan pergaulanmu. Jika ada masalah, ceritakanlah sama ayah. Tidak ada ya, tak ada yang kamu mau bicarakan. Tidak, kalaupun ada masalah, saya bisa menyelesaikan dengan caraku sendiri. Ayah tahu apa yang kamu pikirkan. Tidak semudah itu membaca pikiran. Sepertinya Andromeda ada di sekitar sini. Hei, coba kamu lihat. Sepertinya cewek itu yang melirikmu kemarin. Kenapa dia? Sepertinya dia dipalak anak STM sebelah. Cewek itu mirip artis ya. Artis naon? Cewek itu sedang ada masalah, kita harus membantunya. Tapi siapa yang mau membantunya? Kita bertiga. Coba kamu lihat, laki-laki itu kan Baron. Iya, dia Baron. Lalu kita mau melawan dia. Tetap kita kalah. Secara dia anak orang terkaya di kota ini. Kalau dia anak orang terkaya di kota ini, untuk apa dia palak gadis itu? Sepertinya Baron bukan untuk memalak. Iya, sepertinya anak ini bukan dari sekolah kita. Kalau dilihat dari penampilannya, dia dari SMK Bima Sakti. Sudahlah, kalau kita tidak bisa membantunya, paling tidak kita jangan ada di sini. Iya, lebih baik kita menghindar saja. Jangan dulu. Apalagi Adit, saya bisa saja mematahkan tangannya satu persatu jika saya mau. Apa kamu mau melawan Baron? Yang benar aja Adit, biarkan saja dia. Iya, kita jangan ikut-ikutan bermasalah dengan Baron. Tapi cewek itu teman satu sekolah kita. Lebih baik kita pura-pura tidak tahu saja. Itu sudah tanggung jawab kita sebagai teman sekolah dia. Ya elah Adit, sudahlah, ayo kita pergi saja. Mumpung mereka belum melihat kita. Terlepas mereka melihat kita atau tidak, jika kita membantu mereka, itu sudah tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Heh, Adit, kalau kamu kalah, kita juga yang dapat getahnya.
Aku harus berhenti mengkhawatirkan banyak hal. Jika aku menahan diri, maka wanita itu dalam kesulitan, dan Baron akan terus merasa paling hebat.